Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait al-aradi atau aksiden. Aqulu, berkata aku. Ini adalah perkataan dari syarih yaitu Syekh Husamuddin Al-Kati. Al-aradi adapun aksiden imma lazimun ada kalanya ialah lazim melekat au mufarikun atau mufarik terpisah li'annahu karena sesungguhnya apa al-aradi imma ayyam tani'an fikakuhu minal mahiyati ada kalanya ayyam tani'ah ialah tercegah atau mustahil infikakuhu apa terlepasnya al-aradi minal mahiyati dari esensi aula yamtani anfikakuhu minha atau tidak tercegah infikakuhu apa terlepasnya al-aradi minha dari al-mahiyah. Wal awwalu dan adapun yang pertama, apa yang pertama yaitu ayyam tani'an fikakuhu minal mahiyah. Huwa al-awwal al-aradul lazimu ialah al-aradul lazim atau aksiden yang melekat. Kal kitabati bil kuwati seperti menulis bil kuwati dengan potensial, secara potensial, bin nisbati dengan dinisbahkan, ilal insani kepada insan, kepada manusia. Yang selalu melekat itu disebut dengan aradul lazim. Wasani dan adapun yang kedua huwa asani al-aradul mufariku ialah aksiden yang berpisah atau yang terpisah. Apa yang dimaksud dengan asani? Al-aradi alladzi la yamtani'un fikakuhu minha. Aradi yang bisa terlepas dari mahiyahnya. Itu yang disebut dengan al-aradul mufarik. Contohnya, kal kitabati seperti menulis bil fi'li dengan aktual, secara aktual, bin nisbati dengan dinisbahkan ilal insani kepada insan, kepada manusia. Ini penjelasan detailnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, cuman saya akan perjelas lagi terkait masalah contoh ini. Al-kitab bil quwah menulis secara potensial jika dinisbahkan dikaitkan dengan insan, maka kitabah bil quwa ini disebut dengan aradi. Kenapa disebut dengan aradi? Karena al-kitabah bil quwa ini tidak masuk di dalam esensi insan. Karena esensi insan itu adalah hayawanun natik. Kemudian al-kitab bil quwa ini disebut dengan lazim. Kenapa lazim? Karena al-kitab bil quwa selalu melekat dengan esensi insan atau selalu melekat dengan insan, dengan manusia. Kemudian al-kitab bil fi'li. Al-kitab bil fi'li ini disebut dengan aradi bagi insan. Kenapa disebut dengan aradi?
karena al-kitab bil quwwah tidak masuk di dalam esensi insan. Kemudian disebut dengan mufarik. Kenapa disebut mufarik? Karena al-kitab bil fi'li menulis secara aktual ini bisa terlepas dari insan. Ada kalanya insan itu menulis, ada kalanya tidak. Karena itu ini al-kitab bil fi'li disebut dengan aradun mufarik, aksiden yang bisa terlepas, bisa terpisah dari insan, dari manusia. Wa kullu wahidin dan adapun masing-masing minhuma dari keduanya al-aradul lazim wal aradul mufarik imma khasatun ada kalanya ialah khasah aksiden khusus au aradun amun atau aksiden umum li'annahu karena sesungguhnya apa kullu wahidin minhuma ini ikhtassa ialah apabila khusus apa kullu wahidin minhuma bihaqiqatin wahidatin dengan satu esensi fakot saja fahuwa maka adapun kullu wahidin minhuma al khassatu ialah disebut dengan al khassah aksidin khusus kabdahiki seperti abdahik yang tertawa bil quwati dengan potensial au bil fi'li atau dengan aktual secara aktual bin nisbati dengan dinisbahkan ilal insani kepada insan kepada manusia fa inna dhahika karena fa inna dhahika bil quwati karena sesungguhnya apa tertawa bil quwati secara potensial aradun ialah aksiden lazimun yang melekat lahu terhadap insan. Li'annahu karena sesungguhnya apa ad-dhahik bil quwah la yanfaku tidak terpisah apa ad-dhahik bil quwah an mahiyatil insani dari esensi insan, dari esensi manusia. Mukhtasun khusus bihaqikotin wahidatin dengan satu esensi wahiyah dan adapun hakikotin wahidah mahiyatul insani ialah esensi manusia. Wadhahiku bil fi'li aradun mufarikun dan adapun yang tertawa bil fi'li dengan aktual aradun ialah aksiden mufarikun yang terpisah. Adhahik bil fi'li jika dinisbahkan kepada insan disebut dengan aradun mufarik. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya adhahik bil fi'li yang fakuh ialah terlepas apa adhahik bil fi'li an mahiyatil insani dari esensi manusia mukhtasun yang khusus biha dengan mahiyatil insan. Ini perinciannya sudah dijelaskan ya. Saya sekarang hanya membaca saja. Wa tursamu ail khosotu dan didefinisikan ail akhassa apa khossa ya bi annaha dengan sesungguhnya apa al khossa kulliyatun ialah konsep universal tuqalu yang dipredikatkan yang dipredikasikan yang diberlakukan yang dikatakan apa kuliah alama atas individu tahta hakikatin wahidatin fakot di bawah satu esensi saja qaulan aradiyan dengan bentuk predikasi aradiyan yang bersifat aksidental. Qaulan aradiyan sudah dijelaskan apa maksudnya. Qauluhu kulliyatun adapun perkataan musannif kulliyatun yaitu lafadz kulliyah mustadrakun ialah tambahan kama sebagaimana keterangan sebagaimana sesuatu atau keterangan marrah yang telah lewat apa ma ghairu maratin tidak hanya sekali artinya berkali-kali sudah disebutkan wa qauluhu dan adapun perkataan musannif tuqalu ala ma tahta haqiqatin wahidatin yaitu tuqalu ala ma tahta haqiqatin wahidatin jinsun adalah genus syamilun yang mencakup lil kulliyatil khamsi terhadap universal yang 5 wa qauluhu dan adapun perkataan musannif faqat saja yukhriju ialah mengeluarkan apa qauluhu faqat al jinsah pada genus wal aradul amma dan aksiden umum likaunihima karena adanya keduanya al jins wal aradul am makulaini ialah dipredikasikan
diberlakukan, dikatakan alama atas individu tahta haqa'iqo di bawah esensi, di bawah beberapa esensi mukhtalifatin yang berbeda. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif qaulan aradiyan yaitu qaulan aradiyan yukhriju ialah mengeluarkan apa qauluhu qaulan aradiyan an-nau'ah pada nau' wal fasla dan fasal li'annahuma karena sesungguhnya apa keduanya nau' wal fasal makulani ialah dipredikasikan, diberlakukan, dikatakan alama atas individu tahta hakikatin wahidatin di bawah satu esensi qaulan zatiyan dengan predikasi zatiyan yang bersifat esensial la aradiyan bukan bersifat aksidental. Jadi qaulan aradiyan ini koid qaulan aradiyan mengeluarkan nau dan fasal dari definisi khassah. Kenapa keluar dengan kata qaulan aradiyan jenis dan ini nau dan fasal ini keluar dengan kata qaulan aradiyan karena nau dan fasal predikasinya adalah qaulan zatiyan, predikasi esensial, bukan predikasi aksidental. Ini adalah penjelasan dari al-khassah secara terperinci. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan dijelaskan terkait aradun am. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.